Tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, yang berbahagia para upasaka upasika semua dimanapun Anda berada, semoga dalam kondisi sehat dan berbahagia. Pada kesempatan hari ini kita bersama-sama berkumpul melalui Zoom meeting. Jauh di mata, dekat kamera. Ya, jauh di mata, dekat di depan kamera. Ya, jadi tidak terbatas oleh ruang. Ya, kita bisa bertemu sekarang dengan sangat mudah melalui yang namanya teknologi yang berkembang pada saat ini. Sebelum Bante memasuki Dhamma Desana pada kesempatan pagi hari ini, Bante ingin bertanya, sudah bahagiakah Anda? Gimana jawabannya? Sudah bahagiakah Anda? Kalau misalnya jawabannya sudah bahagia, Dhamma Desana Bante sudah selesai. Sudah bahagia semua. Ya, jadi tidak perlu diajarkan lagi bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Tapi kalau misalnya belum bahagia, ya baru Bante akan berikan sedikit bagaimana kita bisa bahagia dalam kehidupan yang singkat ini. Ya. Dalam kehidupan kita sebagai manusia yang penuh dengan banyak sekali hal-hal yang bisa kita lihat, yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 8 kondisi dunia yang selalu berubah-ubah. Dan salah satunya adalah bahagia itu sendiri. Ketika kita merasakan sebuah kebahagiaan, ada hal-hal tertentu yang kita dapatkan, baik secara materi ataupun secara non-materi. Tentu saja, ketika hal-hal yang kita inginkan dalam kehidupan sehari-hari tersebut menjadi sebuah kenyataan, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, semuanya itu terkabulkan ataupun tercapai, akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi diri kita. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui tentang apa sih arti dari kata bahagia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi digital, ya kebetulan ini di dalam handphone Bante sudah install KBBI versi 5, ya. Yang pertama di sana dijelaskan bahwasannya bahagia merupakan keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Ini definisi yang pertama menurut KBBI. Lalu definisi bahagia yang kedua adalah beruntung atau berbahagia. Nah, jadi dari dua kata bahagia ini, di sana ada yang namanya bebas dari segala yang menyusahkan. Kalau misalnya bahagia
pasti tidak ada yang menyusahkan hati. Pasti kalau misalnya bahagia, pasti mengenakan hati. Begitu ya, semua setuju ya? Kalau misalnya kebahagiaan yang kita dapatkan, kebahagiaan yang kita rasakan, itu tidak mungkin menyusahkan kita. Justru malah membuat diri kita menjadi lebih memudahkan dalam hidup kita. Kebahagiaan itu. Sebagai manusia, kita mempunyai begitu banyak sekali keinginan yang dikatakan oleh Sang Buddha. Kita ingin hidup bahagia, kita ingin bertemu dengan orang-orang yang sayang dengan kita. Kita ingin kehidupan kita berjalan sebagaimana adanya. Kita ingin mendapatkan usia yang panjang. Kita ingin mendapatkan kecantikan dan seterusnya. Ya, keinginan-keinginan yang kita harapkan, keinginan-keinginan yang kita inginkan tidak akan selalu berjalan sesuai dengan kenyataan. Dan itu adalah realita. Itu adalah kebenaran. Di mana kebahagiaan yang kita dapatkan pun ketika kita menginginkan sesuatu, misalnya saya menginginkan materi-materi yang bermunculan di dalam dunia ini. Misalnya mau handphone baru, mau elektronik yang lain, mau hal-hal yang berhubungan dengan spiritual kita. Namun, semua itu masih terkondisikan. Akhirnya, kebahagiaan itu pun berganti menjadi sebuah penderitaan. Sang Buddha mengatakan, kebahagiaan yang kita dapatkan pun karena kita masih menjadi seseorang yang belum suci, kita masih mengalami yang namanya 8 kondisi dunia. Mengapa kita bisa menderita? Karena kita masih terombang-ambing oleh kondisi tersebut. Ketika adanya perubahan, pikiran kita pun ikut berubah. Ketika ada kondisinya berubah, pikiran kita pun ikut berubah. Namun, tidak demikian bagi seorang siswa mulia. Karena kenapa? Mereka sudah mengokohkan pikiran yang menjadi sebuah fondasi dalam menjalani kehidupan itu sendiri. Pikiran kita masih selalu loncat sana dan loncat sini. Pikiran kita masih pergi ke sana dan pergi ke sini. Masih senang pergi sesuka hatinya. Tapi tidak demikian bagi para siswa mulia. Jadi kita harus bisa mengetahui mengapa kita menderita. Ya, itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Seperti di dalam 4 kebenaran mulia. Cattari Arya Sacani. Yang pertama adalah kita tahu dukkha itu sendiri. Ya, kita tahu penderitaan itu sendiri. Apa sih penderitaan itu? Di sana dikatakan jatipi dukkha, jarapi dukkha, dyadipi dukkha, maranampi dukkha. Ya, Sang Buddha mengatakan kelahiran adalah dukkha. Usia tua, sakit, kematian adalah dukkha. Kenapa bisa dikatakan lahir itu kan nggak duka, Bante? Buktinya orang tua yang mempunyai anak yang baru lahir itu bahagia kok. Ya, padahal anaknya menangis, orang tuanya ketawa bahagia.
Mengapa? Kalau misalnya dalam kacamata kita yang masih belum mengerti, kita akan beranggapan bahwasannya itu adalah kebahagiaan. Namun tidak demikian bagi seorang sama Sang Buddha. Mereka sudah mengerti tentang sebab dan akibat, efek yang muncul ketika kita sudah terlahir. Dan bukan hanya kelahiran yang pertama ini saja kita dapatkan. Kita sudah terlahir. Begitu banyak sekali kelahiran. Kelahiran itulah yang menjadi sebab bagaimana kita bisa mengalami yang namanya usia tua. Kita mengalami yang namanya kematian. Ya, bahkan kita mengalami yang namanya sebelum kematian adalah sakit. Fenomena-fenomena tersebut ya kita tidak bisa terbebas. Kita tidak bisa terlepas. Di mana kebutuhan sesuatu, keinginan fundamental, kebutuhan dasar bagi semua makhluk adalah adanya sebuah kebahagiaan. Ya. Tapi kebahagiaan yang kita rasakan hanya sebagai kebahagiaan-kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan-kebahagiaan yang hanya memuaskan keinginan kita secara sebentar. Sama seperti kalau misalnya kita lagi haus, kita minum, hausnya itu hanya hilang sementara. Namun akan muncul kembali. Ya, demikian juga. Ya, kebahagiaan-kebahagiaan yang kita dapatkan masih terus berubah-ubah. Namun, bukan berarti ketika kita mengetahui hal yang demikian, Sang Buddha, jadi bagaimana dong kehidupan ini? Ya, semuanya menderita, semuanya susah, ngapain kita hidup? Nah, fenomena ini juga muncul ya beberapa waktu belakangan yang terjadi di bumi kita Indonesia. Saya mungkin tahu teman-teman pasti mempunyai waktu untuk baca berita ataupun mendengarkan di radio, ya, baca berita melalui koran ataupun sekarang melalui versi digital, ya, koran versi digital. Bahkan di handphone Bante ada yang namanya sebuah aplikasi untuk baca berita, di mana dalam waktu yang berdekatan terjadi yang namanya bom bunuh diri. Ya, terjadi bom bunuh diri. Dan ini merupakan sebuah fenomena yang penting kita bahas. Mengapa Bante penting kita bahas? Ya karena banyak sekali orang-orang bilang Buddhism hanya mengajarkan tentang penderitaan. Buddhism itu hanya sekadar membahas dunia ini, memandang dunia ini sebagai penderitaan. Namun Guru Agung kita itu sangat luar biasa. Guru Agung kita sudah mengerti bagaimana walaupun kehidupan kita saat ini dipenuhi dengan penderitaan, namun kita juga mempunyai potensi untuk bisa terbebas dari penderitaan. Jadi, kita harus bisa menggunakan kehidupan kita yang sangat singkat ini untuk bisa terbebas dari penderitaan. Kita harus bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang sudah dikatakan oleh Sang Buddha. Sang Buddha memberikan sebuah ajarannya tentang 4 hal
yang mendukung kebahagiaan manusia di dunia ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus terampil. Ya, selain kita terampil, kita juga harus efisien. Lalu kita juga harus tekun dan bersemangat dalam profesi apapun yang kita lakukan. Dan tentu saja kita harus menguasainya dengan baik. Sekarang, kalau misalnya kita tidak terampil, kita tidak tekun, dan kita tidak bersemangat dalam melakukan sesuatu yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, karena di sini teman-teman berbeda dengan Bante, pasti melakukan sebuah pekerjaan. Ya, Bante juga melakukan pekerjaan sih, sama, berhubungan dengan spiritual gitu ya. Jadi itu pun kita harus bisa menguasai dan terampil terhadap hal tersebut. Kalau misalnya kita tidak terampil, apa yang terjadi? Ya, wah udah. Kalau dalam sebuah perusahaan itu tinggal di-kick aja gitu, ya. Ya mungkin bahasa kasarnya langsung bye-bye. Ya. Karena kenapa? Kita tidak menguasai bidang yang kita kerjakan. Kita tidak menguasai tentang apa yang kita lakukan. Tapi kalau misalnya kita menguasai apa yang kita lakukan, pasti itu akan bermanfaat bagi kebahagiaan diri kita. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah karena kita sebagai manusia ada satu kebutuhan dasar dari kehidupan kita, sehingga dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, ya, kita harus mempunyai yang namanya sebuah penghasilan. Tapi kalau misalnya penghasilan kita, ya, kita tidak lindungi, kita foya-foyakan, kita habiskan tanpa ada tujuan yang baik, bagaimana kita bisa bahagia? Bagaimana hal yang kita lakukan itu bisa mendukung kebahagiaan kita? Hal tersebut tidak akan bisa mendukung kebahagiaan kita. Ya. Itu juga kita harus bisa melindungi ketika kita mempunyai penghasilan. Ya. Nah, lalu yang ketiga adalah tentu saja di dalam kehidupan kita sebagai manusia ini kita tidak bisa hidup sendiri. Untuk mendukung kebahagiaan kita, kita pun harus bersama-sama dengan teman-teman yang baik. Ya, teman-teman yang baik di sini mempunyai beberapa kategori. Satu, teman-teman kita harus terpelajar. Ya. Lalu, kategori yang kedua, bukan hanya dia terpelajar. Dia juga harus jujur. Ya, sila keempat. Ya. Lalu, orang-orang yang mungkin oke dia terpelajar, dia jujur, harus ada satu kategori lagi. Yaitu apa? Cerdas. Ya, bukan hanya berbicara tentang oke, dia sudah belajar, oh kategorinya sudah ada nih, dia terpelajar. Terus dia juga jujur, oke, jujur. Tetapi kalau misalnya tidak cerdas, bagaimana bisa mendukung kebahagiaan kita? Ya, malah yang ada debat terus, ya kan, saking jujurnya debat terus, ya kan, tidak bisa mengetahui ya apa sih yang harus kita omongkan, ya kan, apa yang harus kita ucapkan. Lalu selanjutnya adalah teman kita juga harus mempunyai batin yang bajik. Ya, batin yang gemar untuk memberi. Batin yang gemar untuk berbuat hal yang sama dengan kita dalam konteks yang baik.
bukan dalam konteks yang tidak baik. Ya. Lalu selanjutnya juga teman kita harus berpikir secara terbuka. Kadang kalau misalnya kita bisa menemukan orang-orang yang terpelajar ketika debat itu nggak mau terbuka ya. Pokoknya saya yang menang, saya yang tahu. Apalagi kalau misalnya sudah tahu nih temannya ini, ya kan, hanya lulusan yang di bawah dia. Wah, itu udah akan menjadi sebuah problematika jika kita tidak bisa menurunkan kesombongan kita tidak bisa menurunkan ego kita. Karena pandangan kita, pandangan teman kita harus bisa menyelaraskan. Bagaimana kita yang sudah mengetahui, kita harus bisa mencoba untuk mengerti dalam posisi mereka. Begitu juga dengan posisi orang tua, ya kan? Bagaimana seorang anak, bagaimana seorang orang tua, ya, orang tua yang dikatakan sudah mengerti pahit manisnya kehidupan, bisa menjelaskan suatu kondisi ataupun kehidupan itu kepada anaknya yang belum mengerti apa-apa. Ya kan? Nah, jadi sebagai seorang ataupun kalyana mita yang baik, kita harus mempunyai begitu banyak sekali kategori-kategori yang harus kita miliki. Kita bukan hanya berteman dengan teman-teman yang baik, tetapi kita juga harus bisa menjadi teman yang baik bagi teman-teman kita. Lalu, penjelasan yang lain sehubungan dengan teman-teman yang baik, di sini juga Bante ingin menjelaskan sebuah tanda kutip bahwasannya kita pun harus berkualitas ataupun berteman dengan kualitas-kualitas yang baik yang ada di dalam diri kita. Sehubungan dengan loba, dosa, dan moha. Ya, biar gampang menjelaskannya. Kenapa kita harus bisa berasosiasi dengan hal-hal yang bertolak belakang dari loba, dosa, dan moha? Lawan dari loba adalah aloba. Yaitu apa? Memberi. Ya, memberi. Nah, memberi di sini bukan berarti dan selalu melulu tentang materi. Ya, memberi tidak selalu berbicara tentang materi. Ini banyak sekali teman-teman yang sudah bertugas pada hari ini, itu pun mereka memberikan sebuah waktunya yang sangat luar biasa sehingga kita bisa bersama-sama. Dan pada kesempatan hari ini juga Bante berterima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu, ya, yang di sini Bante tahu. Dan tapi hanya tulisan-tulisan aja ya, namanya WPDS, Wihara Pelita Masukan, nggak tahu nama aslinya. Ya, tapi karena ini semuanya sangat luar biasa. Nah, itu pun merupakan sebuah pemberian. Nah, pemberian dikatakan merupakan hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita sebagai manusia. Bahkan dengan kita gemar memberi, baik itu memberi senyum, memberi pertolongan kepada yang lain-lain, menjadi sebuah hal yang bisa mengikat persahabatan. Danang mitani gantati. Buddha mengatakan, pemberian mampu mengikat namanya teman. Ya, jadi makanya kalau misalnya kita senang memberi, teman yang baik, teman yang nggak baik pun senang dengan kita. Ya, apalagi kalau misalnya teman yang tidak baik, kita sering gemar memberi, ya wah, itu juga dia paling senang. Tapi kita tidak pusingkan. Ya, karena alam akan menyeleksi. Ya, teman-teman yang baik dan teman-teman yang tidak baik. Berjalannya waktu itu pun akan menjadi sebuah hal yang kita akan bisa buktikan sendiri. Oke, itu sehubungan dengan kalyana mita ataupun kategori-kategori bagaimana Sang Buddha bukan hanya berbicara tentang penderitaan, namun juga beliau mengajarkan bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari bisa mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Dan tadi Bante sudah sampaikan ya, dari
4, baru 3 yang Bante sampaikan. Yang pertama adalah dia harus terampil, efisien, lalu juga tekun, dan bersemangat dalam profesi apapun. Ya, dan tentu saja dia harus menguasainya dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penghasilan yang dia dapatkan harus dilindungi dengan baik. Tidak boleh difoya-foya, dihambur-hamburkan. Harus menggunakannya dengan bijaksana. Apalagi zaman pandemi saat ini, ya, di mana banyak sekali orang-orang yang sangat sulit mendapatkan penghasilan, ya kan? Kita dengan enak-enaknya buang penghasilan kita yang tidak bermanfaat, ya. Jadi kita harus mengetahui hal tersebut. Lalu yang ketiga, juga kita harus dikelilingi bukan hanya oleh orang-orang yang bajik, tetapi kita juga harus ya berasosiasi dengan kualitas-kualitas yang bajik yang ada dalam diri kita. Dan yang keempat adalah kita harus bisa berlaku sesuai dengan penghasilan kita. Kalau misalnya penghasilan kita cuma hanya sebatas sekian, kita melakukan kehidupan kita sehari-hari yang jauh dari penghasilan kita, maka itu tidak akan bisa mendatangkan kebahagiaan. Bahasa perumpamaan, lebih besar pasak daripada tiang. Ya, lebih besar pengeluaran kita daripada penghasilan kita. Jadi itu tidak akan bisa menunjang kebahagiaan dalam kehidupan kita saat ini. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan yang paling penting di antara ya 4 hal yang menunjang hal tersebut, juga ada 4 hal yang lain di mana ini merupakan hal-hal yang sangat berguna bukan hanya bagi umat Buddha. Ya. Yang pertama adalah seseorang harus mempunyai yang namanya keyakinan. Kita kalau misalnya yang tidak punya keyakinan, bagaimana bisa mungkin kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Apapun itu, agamanya apapun itu, mereka pasti mempunyai keyakinan. Mereka meyakini ajaran yang mereka yakini. Ya. Lalu yang kedua adalah yang namanya sila. Tentu saja ya, sila ini, moralitas ini, aturan ini, tata tertib ini juga tidak hanya berlaku bagi seorang Buddhis, tetapi juga bagi orang-orang yang lain. Sebagai fundamental ataupun sebagian bagi dari dasar dalam kita hidup sebagai manusia. Bante yakin teman-teman yang hadir di sini semua sudah mengetahui ya sila dalam Pancasila Buddhis itu apa. Ya. Lalu yang ketiga adalah yang namanya caga atau kemurahan hati. Siapapun itu ya, pasti mereka juga diajarkan untuk bermurah hati. Yang keempat adalah panya atau kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ya. Tadi sudah disampaikan di awal ya bagaimana 4 hal yang mendukung dan 4 hal yang ini akan terus ada di dalam kehidupan kita untuk bisa menunjang sama-sama 4 hal yang mendukung kebahagiaan kita. Jadi di dalam kehidupan kita
yang selalu berubah-ubah ini, kita harus bisa menanamkan di dalam batin kita, menanamkan di dalam pikiran kita, kehidupan ataupun kebahagiaan yang selalu berubah-ubah ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Harus kita gunakan untuk memupuk kebajikan dalam mengarungi samsara ini. Sehingga walaupun kehidupan yang sangat singkat ini penuh dengan penderitaan, kita mengisinya dengan penuh makna. Kita mengisinya dengan penuh kebajikan. Kita mengisinya penuh dengan kebahagiaan. Baik itu kebahagiaan bagi diri kita sendiri maupun kebahagiaan bagi makhluk-makhluk yang lain. Sehingga ketika kita meninggal, kita menyisakan sebuah nama yang baik. Manusia mati meninggalkan nama. Ya, mau nama yang baik atau nama yang tidak baik. Jadi kita sudah meninggalkan nama yang baik, pasti kita memberikan sebuah kebahagiaan bagi makhluk-makhluk yang lain. Nah, sekarang masuk ke dalam, sudahkah Anda bahagia? Kebahagiaan dalam hidup kita banyak sekali, tadi Bante sudah sampaikan tentang keinginan. Kebahagiaan tidak akan bisa muncul ketika keinginan itu tidak terpuaskan. Jika keinginan tersebut tidak tercapai. Sebagai umat Buddha, bukan tidak boleh kita mempunyai keinginan. Bukannya kita dilarang untuk mempunyai keinginan. Tidak. Kita boleh mempunyai keinginan. Tapi ingat, keinginan-keinginan yang kita inginkan harus sesuai dengan kemampuan. Harus sesuai dengan penghasilan. Harus sesuai dengan hal-hal yang sudah kita miliki. Ya, jadi, kalau misalnya kita menginginkan hal-hal yang susah, ya, yang lebih besar daripada penghasilan kita, ya sudah, kita tidak akan pernah bisa bahagia. Jadi ketika kita sudah berhenti untuk menginginkan sebuah hal-hal dalam kehidupan kita, kita sudah bisa bahagia. Dan bahkan bahagia yang masih semu itu pun masih kalah jauh. Kategori definisi Sang Buddha mengatakan kebahagiaan yang tertinggi adalah nibbana. Ya, nibbanang paramang wadanti Buddha. Ya, jadi kita harus mengetahui seberapa mampukah kita dalam menjalani kehidupan ini dengan segala fenomena-fenomenanya yang ada, dengan hal-hal yang mungkin membuat kita sudah cukup lelah dalam menjalani kehidupan ini. Namun ingat, masih banyak sekali PR-PR yang harus kita jalankan. Kebahagiaan ini bukan hanya berbicara tentang penderitaan, tetapi juga ada bahagianya. Jadi mungkin itu saja yang bisa disampaikan sehubungan yang bisa pada hari ini bermanfaat bagi teman-teman, dan jika ada kata-kata yang tidak berkenan, Bante juga masih orang yang berlatih, semoga dimaafkan, dan teman-teman yang melakukan
Hal-hal yang tidak berkenan, Bante pun memaafkan teman-teman. Agar kita bersama-sama menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, penuh dengan rasa bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, saya kembalikan kepada Cici. Oke, demikian Dhammadesana dari Yang Mulia Bante Abi Punyo. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan para umat bila ingin bertanya, boleh dengan menekan tombol raise hand secara lisan, atau mungkin ada yang sudah mempersiapkan pertanyaan secara tertulis, boleh ditulis di kolom chat. Ini di kolom chat kita ada satu pertanyaan, boleh Bante ya? Saya bacakan pertanyaannya. Namo Buddhaya Bante, mohon bimbingannya bagaimana mengatasi anxiety dan insecurity yang muncul. Mengalami hal-hal tersebut sungguh membuat batin dan pikiran menjadi tidak tenang. Ya, demikian pertanyaannya dari saudara Yolanda ya. Oke, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menghadapi anxiety sama insecure, kadang ini juga menjadi sebuah permasalahan ya di dalam kondisi kita, terutama pada saat ini, ya, di mana banyak sekali hal-hal yang bermunculan, ya, yang bisa membuat rasa cemas dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu juga rasa bagaimana kita tidak merasakan sebuah ada yang menjaga gitu segala macam. Jadi kita harus mengetahui rasa cemas yang muncul itu penyebabnya apa. Ya. Jadi kita harus tahu dulu, kenapa sih saya cemas demikian? Apa sih yang saya cemaskan? Dan apakah yang saya cemaskan ini akan benar-benar terjadi atau tidak? Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bagaimana Sang Buddha, pengetahuan yang kita miliki dari kita mendengarkan Dhamma dan berdiskusi Dhamma ini juga bisa membantu kita untuk mengurangi rasa cemas itu sendiri. Apa yang Sang Buddha katakan? Kita tidak perlu cemas. Kita tidak perlu takut. Mana yang akan menjadi sebuah karma kita, itulah yang akan kita terima. Namun, reaksi kita untuk bisa menerima karma yang sudah muncul itu pun menjadi sebuah hal ataupun kemampuan yang lain yang harus kita kembangkan. Mengapa? Makanya kita harus sering-sering melakukan hal-hal yang baik. Kita harus sering-sering mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Kita harus bisa mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Jika kita hanya mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang negatif, ya semua akhirnya muncul negatif semua. Pikiran kita muncul negatif. Apa yang kita lihat pun semua negatif. Apa yang kita ucapkan pun semuanya negatif. Ya. Jadi kita harus bisa mulai terlebih dahulu menelusuri tentang penyebab mengapa kita menjadi demikian. Ya, Bante meneliti ada 2 orang yang mempunyai sifat dia bisa menelusuri rasa cemas tersebut dan dia menyelesaikannya melalui penelusuran tersebut. Jadi misalnya, saya cemas nih, saya telusurin kenapa saya cemas. Tapi di dalam perjalanannya dia menelusuri rasa cemas itu,
rasa cemas itu malah sudah tidak muncul lagi. Ada orang yang seperti itu, ya. Tapi ada orang yang mereka bilang, Bante, justru kalau misalnya saya semakin pikirin rasa cemas itu, semakin tinggi rasa cemas itu. Ya kan? Itu bagaimana? Nah, sekarang ya, kita harus bisa mulai jujur sama diri kita sendiri. Kita harus mulai jujur untuk hidup kita sendiri. Kita merasakan hal-hal yang tidak baik, kita harus tahu, saya menerima, saya sedang tidak baik-baik saja. Namun ingat, kunci yang paling hebat, yaitu apa? Ini pun akan berlalu. Ya, kita harus bisa bilang di dalam batin kita, ini pun akan berlalu. Ini pun akan berubah. Ya, rasa cemas yang kita miliki itu pun akan berubah. Itu pun akan tidak selalu dia rasa cemas itu muncul, diganti dengan hal-hal yang lain. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan sehubungan dengan rasa cemas adalah kalau misalnya orang tersebut mampu untuk menelusuri bagaimana rasa cemas itu bisa muncul dan apa penyebab rasa cemas itu muncul, telusuri. Ya, dan ketika sudah menelusuri ya kan mengenai penyebab dari rasa cemas itu, lakukan perubahan. Jika perubahannya itu bisa dilakukan, jika apa yang terjadi di masa lalu ataupun terjadi ya kita mencemaskan masa datang, kita harus merubah dari kehidupan kita saat ini. Ya, masa lalu sudah tidak bisa dirubah. Karena masa lalu sudah berlalu. Kita tidak bisa juga merubah masa datang karena kita belum hidup di masa mendatang. Tetapi apa yang akan menjadi sebuah gambaran kita di masa mendatang itu adalah apa yang kita lakukan saat ini. Apa yang kita lakukan di detik ini. Ya, rasa cemas itu biasanya muncul sehubungan dengan masa mendatang. Ya, itu harus diketahui. Lalu perasaan insecure. Perasaan insecure ini kadang menjadi sebuah problem tersendiri bagi peradaban manusia. Bante pernah membaca sebuah buku, ya, Bante pernah membaca sebuah buku. Di buku tersebut bagaimana perasaan insecure dari makhluk yang namanya manusia mampu menciptakan yang namanya konsep ketuhanan. Hanya karena mereka tidak bisa berdiri sendiri, mereka tidak bisa berdiri secara mandiri dalam menjalani kehidupannya, maka mereka bergantung kepada satu sosok yang mereka anggap bisa menjadi sebuah jawaban insecure mereka. Namun tidak demikian bagi ajaran Sang Buddha. Atahi atano nato. Ya, semua bersumber dari diri kita. Jika kita mengisi kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, dengan pikiran positif, perbuatan, ucapan, kita bertemu dengan teman-teman yang juga berpikir secara positif. Ya, kita bisa bertukar pikiran dengan orang tersebut, kita bisa merasakan sebuah kebahagiaan ketika bersama dengan orang tersebut. Perasaan insecure itu tidak akan bisa muncul. Ya, jadi kalau misalnya jawaban dari Bante untuk masalah insecure adalah mulailah jadi diri sendiri. Ya, mulailah jadi diri sendiri. Yang pertama, kita harus tahu kita itu menjadi seorang yang seperti apa. Mulailah jujur dari diri sendiri. Ya, jujur terhadap diri sendiri itu sangat penting. Lalu kita tidak bisa menjadi diri orang lain. Orang lain seperti apa biarkan. Tapi saya seperti ini. Saya orangnya seperti ini.
Ya, jika kita bisa mengkritisi diri kita, oh ternyata saya orangnya seperti ini, tetapi ada kualitas-kualitas yang tidak baik dan itu yang harus dirubah. Ya, kualitas yang harus sejalan dengan apa? Misalnya, ya Bante percaya di sini meyakini tentang Buddha, Dhamma dan Sangha, kita harus bersama-sama ya mengambil kebijaksanaan Sang Buddha ya untuk menjalani kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya semua di sini Bante sarankan seperti ini, oh ikutin kata Bante kayak gini-gini, tidak, salah. Ya, kalau misalnya kita berjalan bersama-sama dengan Sang Buddha, ya, mengambil kebijaksanaan Sang Buddha, kita tidak ada lagi yang namanya perbedaan. Semua sama. Jadi itu yang bisa Bante sampaikan sehubungan dengan pertanyaan yang sudah dipertanyakan. Semoga menjawab, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, itu jawaban untuk Saudari Yolanda. Ya, semoga sudah menjawab. Kemudian Bante, ini ada lagi nih pertanyaan ya dari Bapak Diki. Bapak Diki bertanya, dalam hal mengenai kebahagiaan, apakah ada perbedaan antara keinginan panca indera, keinginan ekspansi bisnis, dan keinginan berdana? Begitu pertanyaan Bante, silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Diki. Ya, wah ini luar biasa nih pertanyaannya ya. Bagaimana? Apakah ada perbedaan? Sebenarnya kebahagiaan itu Sang Buddha bilang cuman ada dua. Iya, menurut Abhidhamma ya, menurut Abhidhamma itu kebahagiaannya cuma dua. Ya, kebahagiaan yang kita rasakan melalui anggota tubuh kita, badan jasmani, ataupun kebahagiaan yang kita lakukan, yang kita dapatkan dan kita rasakan melalui pikiran kita. Ataupun bahasa Abhidammanya dikatakan sebagai somanasa. Ya, ada pikiran yang somanasa, ada pikiran yang sukha. Nah, dalam Abhidhamma dikatakan bahwasanya kebahagiaan yang dikatakan suka itu berhubungan dengan badan jasmani. Bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan badan jasmani ketika kita disentuh oleh orang-orang yang kita cintai, disentuh oleh barang-barang yang enak. Misalnya contoh apa? Kita bertemu dengan kasur yang empuk, badan kita lagi capek-capek ya kan, ketemu dengan kasur yang empuk, wah bahagia ya, tenang. Jadi kebahagiaan itu katakan sebagai yang berhubungan dengan badan jasmani. Lalu kebahagiaan yang berhubungan dengan pikiran adalah kebahagiaan yang sehubungan dengan pikiran jalannya. Ya, bagaimana niat dari berdana itu kita juga bisa katakan sebagai kebahagiaan yang muncul dari pikiran. Ya. Lalu kalau misalnya untuk ekspansi yang berhubungan dengan bisnis, ya itu juga bisa dari yang namanya somanasa ataupun dari pikiran. Lalu kebahagiaan yang dari namanya panca indria, ya tergantung. Kalau misalnya dia muncul dari mata kita, kita melihat orang ini bahagia, berarti dari pikiran kita. Tapi kalau misalnya kita melakukan sentuhan-sentuhan dan sebagainya, itu pun kebahagiaan yang dari badan jasmani. Ya, jadi kebahagiaan itu cuma ada dua, ya, kebahagiaan badan jasmani, kebahagiaan batin ataupun kebahagiaan pikiran. Jadi itu yang bisa Bante sampaikan, Bante jelaskan. Terima kasih. Oke, demikian Bapak Diki, semoga menjawab ya. Apakah ada lagi pertanyaan secara lisan dari Bapak Ibu sekalian? Oke, sepertinya tidak ada. Tapi saya jadi ingin bertanya nih, lanjutan dari anxiety tadi, boleh ya Bante ya? Kadang-kadang kita ada rasakan tentang happy ya. Kita kayak up and down gitu loh Bante. Kadang bisa dalam kurun waktu 1-2 jam ini kita happy, misalnya mendapatkan apa yang kita inginkan, misalnya dalam hal pekerjaan, oh saya capai target atau saya udah selesai sampai di mana gini, saya senang, saya bahagia. Tapi nanti melewati peristiwa apa, bentar lagi ke depannya,
wah sedih, nggak happy. Nanti jadi kayak up and down gitu loh, Bante. Kira-kira gimana sih ya cara kita bisa ya kayak tone down or calm down kita sendiri gitu, namanya perasaan itu susah ya, kadang bahagia, kadang tidak bahagia. Gitu sih Bante, kali ada pencerahan. Ya, baik. Terima kasih Cici atas pertanyaannya, sungguh luar biasa. Terima kasih. Ya, satu, Bante nggak bisa kasih pencerahan ya. Yang penting nggak bisa kasih pencerahan. Ya, sebenarnya ya semoga ini menjawab apa yang bisa Bante sampaikan mengenai pertanyaan yang sudah disampaikan. Ya, tadi di awal Bante sudah sampaikan bagaimana pikiran kita cenderung mengikuti kondisi perubahan. Ketika perubahannya itu menyenangkan, kita akan menjadi bahagia. Ketika perubahan itu tidak menyenangkan, kita akan menjadi menderita. Ya, makanya penting sebuah fundamental atau mendasar kita menjalani kehidupan sehari-hari ini dengan pikiran-pikiran yang positif. Ya, dan ingatkan di dalam diri kita apapun itu akan berlalu. Ya, kita tidak bisa namanya merubah kondisi yang ada di luar tubuh kita. Kita tidak bisa merubah kondisi orang lain untuk sesuai dengan keinginan kita. Tidak bisa merubah kondisi apapun yang ada di luar kita untuk bisa mengikuti kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kita merubah pola pikir, pandangan kita sendiri. Jadi ketika hal itu, ya ini kalau misalnya bagi di dalam satu suta ya dikatakan seperti ini. Makanya ketika kita bertemu dengan hal yang bahagia, jangan senang dulu. Ketika bertemu dengan menderita pun jangan sedih dulu. Di antara suka dan duka, bahagia dan menderita, up and down itu ada hal-hal yang lain yang mengikuti. Kita mungkin lagi up, ada down yang mengikuti. Ketika down lagi muncul ke permukaan, ada up yang mengikuti. Ya kan? Sama kan? Tinggal hanya berpikir, oke, saya lagi up and down. Mana yang duluan muncul ke permukaan? Misal up. Oh, saking bahagianya. Terus tiba-tiba 5 menit gitu kan, 1 menit kemudian ataupun dapat kabar WhatsApp gitu kan, kabar yang mengenakan, langsung twing, downnya naik gitu kan, upnya turun. Apa yang harus kita lakukan jadinya? Nah, itu kita tidak boleh terlalu senang yang berlebihan dan sedih berlebihan. Kalau misalnya yang bisa kita lakukan adalah jadi sering-seringlah ya melakukan perenungan, sering-seringlah ikut kelas meditasi dari Wihara Pelut Dhammasuka di ya kan meditasi sama-sama ya untuk bisa menetralkan oh ternyata kehidupan ini seperti ini ya up and down ya kan terus juga memang kita tidak bisa merubah ya dari kehidupan kita lagi. Jadi jawabannya adalah kita harus bisa meneliti ataupun menjadikan dasar dari kehidupan kita sendiri, pola pikir kita sendiri. Ya, apapun yang ada di luar sana, kita tidak bisa merubahnya. Tapi kita bisa merubah pola pikir kita bisa merubah pandangan diri kita sendiri. Agar apa hal-hal yang tidak baik itu kita bisa stagnan. Ya, kita diam dan mengamati demikian. Dan ketika kita sudah bisa diam tidak mengikuti, kebahagiaan di sana muncul. Ya, kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab, Ci. Semoga menjawab pertanyaannya, semoga bermanfaat dan semoga bahagia. Oke. Terima kasih, Bante. Ini tadi ada Pak Diki lanjutan apa ya di chat di kolom chat. Tapi kan kebahagiaan panca indera juga mempengaruhi pikiran, tanya Pak Diki. Bapak Diki, kalau mau
unmute bisa mungkin kalau ingin bertanya atau memberi komentar secara langsung, boleh Pak Diki, kami persilahkan. Apakah ini lanjutan yang tadi ya, kebahagiaan panca indera mempengaruhi pikiran juga kan, gitu ya. Kemudian di chat, misal kita, oh iya ini ada Pak Diki, boleh Pak Diki di unmute kalau mau, masih mute ya. Hilang gambarnya. Ya, saya nangkep sih maksudnya dari Pak Diki itu bagaimana betul dalam kerja proses pikiran itu bagaimana pengaruh dari panca indera bisa masuk ke dalam pikiran kita. Misalnya contoh begini, ini kita sekarang belajar Abhidhamma secara singkat ya. Bagaimana yang dimasukkan oleh Pak Diki adalah ketika mata kita ya, mata yang ini kan panca indera, mata bertemu dengan objek ya, misalnya apa warna ataupun bentuk, mata tidak bisa menangkap yang namanya suara karena mata hanya bisa menangkap bentuk dan warna ya, tangkap bentuk dan warna. Terus ketika dua hal ini bertemu ya dengan kondisi yang ada cahaya, juga ada yang namanya space, ruang, namanya juga ada yang namanya perhatian di sana. Muncul yang namanya sebuah kesadaran mata. Ya, mata kita mengetahui, oh, benda itu A. Oh, benda itu B. Nah, maka ketika kita lagi mempunyai yang namanya perasaan diliputi oleh loba, akan muncul yang namanya nafsu. Ya, contoh. Bagaimana kalau kita langsung melihat makanan favorit kita aja, apa yang langsung muncul? Ya, kalau misalnya kita melihat makanan favorit kita, ya, langsung muncul kan, ngiler kan? Sekarang aja kalau misalnya nggak di ini dibayangkan aja langsung ngiler kan. Aduh, makanan gitu kan, makanan yang saya inginkan. Gitu. Nah, jadi itu sehubungan dengan loba. Lalu kalau misalnya kita melihat hal-hal yang kita tidak inginkan, ya tadi tetap sama ya, mata melihat objek yang tidak kita inginkan, melihat warna yang tidak kita suka, langsung muncul kesadaran mata dan akhirnya apa? Kebencian muncul. Nah, tadi sehubungan dengan kebahagiaan itu yang mungkin Pak Diki sampaikan. Memang betul ya. Jadi makanya kebahagiaan yang benar-benar sejati, kebahagiaan yang benar-benar luar biasa adalah kebahagiaan yang berdasarkan dari pikiran. Bukannya kebahagiaan yang kita dapatkan melalui stimulasi dari panca indera kita. Misalnya contoh, kebahagiaan dari pikiran itu gimana Bante? Kebahagiaan ketika kita bisa mendapatkan ketenangan batin. Ya, kebahagiaan yang bisa kita dapatkan ketika kita mencapai satu tahapan tertentu dalam meditasi kita. Dan bahkan kebahagiaan yang bisa kita dapatkan di dalam meditasi kita, ya itu semua bersumber dari pikiran kita. Ya, jadi itu merupakan sebuah kebahagiaan yang benar-benar sejati. Ya, jadi mungkin itu Pak Diki, semoga menjawab. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih Bante. Ya. Makasih Pak Diki atas pertanyaan dan Bapak Ibu sekalian yang tadi yang telah bertanya. Oke, seperti apakah masih ada yang ingin bertanya secara lisan? Masih kami persilahkan. Nampaknya sudah tidak ada ya. Baiklah, Yang Mulia Bante, boleh kami meminta kesimpulan atau penutupan atas Dhammadesana pagi hari ini? Silakan Bante. Ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan
hadir, menyempatkan waktu di sela kesibukannya ya pada hari ini. Mungkin ada beberapa yang masih ngikutin tradisi ya, sembahyang leluhur karena mungkin masih ada dalam rangka cengbeng ya. Kepada kesempatan hari ini kesimpulannya adalah kebahagiaan kita itu semua kita yang menjadi penentu. Ya, kebahagiaan ataupun penderitaan walaupun itu tidak kekal, itu selalu berubah-ubah, namun cara kita menyikapinya merupakan sebuah penentu. Ya, jadi oleh sebab itu teruslah kita berjuang, teruslah kita berlatih, teruslah meluangkan waktu untuk mendengarkan hal-hal yang positif. Segala perbuatan yang kita lakukan itu tidak akan pernah yang namanya tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Akan selalu bermanfaat. Jika kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang positif, suatu hari cepat atau lambat itu akan bermanfaat. Jadi jangan bosan-bosan, jangan berpikir saya capek saya nggak mau saya malas No. Ya, harus semangat karena sudah banyak sekali hal-hal yang kita lakukan dan kita buang-buang sehubungan dengan kehidupan yang positif. Ya, selalu kita menginginkan hal-hal yang negatif. Nah, sebab itu semoga apa yang disampaikan ya pada hari ini semoganya sudah menjadi bahagia. Ya, Anda bahagia, tersenyum dengan lebar, ya menghadapi kehidupan yang fata morgana ini ya. Semoga semua sehat, semoga semua bahagia. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Oke, baik. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedang berbahagia. Setelah kita mendengarkan Dhammadesana dan tanya jawab dari Yang Mulia Bante, kami segenap keluarga besar Wihara Pluit Dharma Sukha